Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 2024 D. Kami dari program studi S1 Gizi, dan kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Kami juga dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan menyajikan video tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Rati Catur Puspitasari dengan NIM 240613341101. Halo, perkenalkan nama saya Dia Eka Ramadhani dengan NIM 240613341102. Halo, perkenalkan nama saya Dian Rizky Budi Utami dengan NIM 240613341103. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Awaludin Rosid dengan NIM 240613341104. Halo, dan yang terakhir saya Regina Ratna Nurizati dengan NIM 2401334106. Selamat menyaksikan video kami. Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa yang berfungsi sebagai identitas nasional, lambang kebanggaan bangsa, alat pemersatu berbagai suku dan budaya di Indonesia, serta sebagai sarana komunikasi antar warga yang berasal dari latar belakang yang beragam. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda, yakni pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam fungsinya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai yang pertama, yakni sebagai lambang identitas nasional. Yakni bahasa Indonesia mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, memperkuat rasa kebanggaan, serta menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Contoh dari penggunaannya yaitu adanya lagu kebanggaan, pidato kemerdekaan, dan simbol-simbol negara lainnya. Lalu yang kedua adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa dan bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi berbagai suku yang ada di Indonesia. Contohnya yakni seorang warga dari Papua bisa berkomunikasi dengan warga dari Jawa atau Kalimantan melalui bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada sebagai alat komunikasi antar daerah atau antar suku, yakni bahasa Indonesia memudahkan interaksi sosial, ekonomi, dan politik antar warga negara dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Contohnya yakni buku cerita rakyat dari Sumatera yang ditulis ulang dalam bahasa Indonesia agar bisa dibaca oleh anak-anak di Sulawesi atau dari Bali. Materi selanjutnya ada fungsi bahasa resmi kenegaraan. Jadi, bahasa resmi kenegaraan sendiri adalah bahasa yang ditetapkan oleh suatu negara untuk digunakan dalam kegiatan resmi pemerintahan, administrasi, pendidikan, dan komunikasi formal lainnya. Di Indonesia, bahasa resmi kenegaraan itu adalah bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 36. Bahasa resmi kenegaraan sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai simbol identitas nasional. Jadi, bahasa resmi ini mencerminkan identitas dan jati diri suatu bangsa. Bahasa Indonesia misalnya menjadi lambang persatuan bangsa yang majemuk dan multikultural. Yang kedua, fungsi bahasa resmi kenegaraan sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan bahasa resmi, masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, suku, dan bahasa daerah dapat berkomunikasi dan memahami satu sama lain sehingga memperkuat integritas nasional. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi resmi. Bahasa resmi digunakan dalam komunikasi formal antar lembaga negara, penyusunan peraturan, perundang-undangan, pidato kenegaraan, dokumen resmi, dan surat menyurat administratif. Baik, selanjutnya masuk ke dalam kekurangan. Meskipun bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan, dalam penggunaannya di lingkungan sekitar masih terdapat beberapa kekurangan. Seperti yang pertama, penggunaan bahasa yang tercampur-campur. Masih banyak masyarakat yang berbicara dengan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Hal ini terkadang membuat makna menjadi tidak jelas dan sulit dipahami oleh semua kalangan. Kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagian orang berbicara tanpa memperhatikan kaidah tata bahasa maupun ejaan yang disempurnakan. Hal ini dapat menurunkan kualitas komunikasi terutama dalam situasi yang formal.
Jadi, berikut adalah solusi untuk setiap kekurangan penggunaan bahasa Indonesia yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dengan campuran bahasa-bahasa lain, bisa bahasa daerah atau bahasa dari negara lain. Ya, solusi untuk kekurangan ini kita bisa melakukan kampanye kesadaran bahasa lewat media dan sekolah tentang pentingnya konsistensi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kita bisa mengadakan lomba atau kegiatan yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang murni dan kreatif. Kita juga bisa membuat konten di media sosial seperti YouTube atau TikTok yang menunjukkan serunya memakai bahasa Indonesia tanpa mencampur-campur dengan bahasa lain. Lalu kekurangan yang kedua yaitu kurangnya kesadaran memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Solusi untuk kekurangan ini kita bisa mengintegrasikan materi EYD dan tata bahasa yang ringan di platform populer atau game edukatif. Kita juga bisa mendorong influencer atau tokoh publik untuk jadi role model dalam berbahasa. Kita juga bisa memperbanyak pelatihan singkat tentang komunikasi efektif dalam berbahasa Indonesia, terutama untuk pelajar dan pekerja. Perkenalkan, saya Indra Maulana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024. Saya Adam, saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2024 Universitas Negeri Surabaya. Tanggapan saya tentang penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan saya sehari-hari, saya kira sudah bagus, sudah lumayan, dan mungkin memang ada kesalahan-kesalahan kecil dalam mengaplikasikan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia sendiri di lingkungan saya banyak dituturkan oleh teman-teman yang ingin berkomunikasi, namun memang dari latar belakang tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung. Tanggapan saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar saya itu sudah cukup bagus ya, dan biasanya digunakan tentunya pada lingkungan pergaulan saya sehari-hari, di lingkungan sekitar, dan juga pastinya di perkuliahan. Seperti jawaban saya pada pertanyaan pertama tadi, yaitu bahasa Indonesia sebagai penghubung. Jadi teman-teman yang berasal dari daerah yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa daerah ya, biasanya mereka menggunakan bahasa daerah, ketika menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghubung, itu akan lebih mengaitkan atau mempererat rasa persatuan dan kesatuan, dan mungkin sebagai sarana penghubung tadi, komunikasi. Menurut saya hal ini sangat penting karena di lingkungan perkuliahan tentunya banyak sekali mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan budaya yang berbeda tentunya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu sangat penting sekali sebagai media komunikasi antar mahasiswa. Menurut saya, kalau dalam lingkup perkuliahan dan formal, seharusnya sudah mengikuti ejaan atau kaidah yang berlaku. Sebab saya juga sudah banyak belajar dari dokumen-dokumen resmi dalam mungkin dunia perkuliahan tentang bagaimana menggunakan atau mengaplikasikan ejaan-ejaan yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Menurut saya hal ini sudah cukup bagus mengingat semua surat edaran dan juga dokumen resmi yang dikeluarkan sudah menggunakan tata bahasa yang baik dan tentunya sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia dan kenegaraan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kampus telah memenuhi fungsinya baik secara bahasa nasional maupun bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan secara dominan di berbagai kegiatan kampus, seperti percakapan sehari-hari dan diskusi kelas. Meskipun ada campuran dengan bahasa Inggris dan bahasa daerah, bahasa Indonesia tetap berfungsi sebagai alat pemersatu mahasiswa dari berbagai latar belakang. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berperan sebagai penghubung antara mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, sehingga memudahkan komunikasi dan kerjasama. Lalu, sebagai bahasa resmi kenegaraan, dalam hal dokumen resmi kampus, bahasa Indonesia sudah digunakan dengan baik dan formal, sesuai dengan fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Meskipun ada beberapa dokumen yang terkesan kaku atau menggunakan istilah yang sulit dipahami. Akan tetapi,
Secara keseluruhan, penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi kampus mencerminkan penerapan bahasa resmi kenegaraan yang tepat dalam konteks administrasi dan komunikasi formal. Sekian dari video yang kami sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum